perayaan Ekaristi hari Minggu Advent pertama tahun liturgi A dengan tema "Hendaklah kamu siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Marilah kita berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sore hari ini, misa akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY. Kita nyanyikan lagu "O Tuhan Datanglah" dari Mada Bakti nomor 324. Datanglah
intensi misa kita pada petang hari ini bersama keluarga Duli Tapun mendoakan Ibu Maria BT 3 tahun lalu dipanggil oleh Tuhan. Semoga beristirahat dalam damai Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Kita pada kesempatan ini bersama seluruh gereja memasuki tahun liturgi yang baru. Tahun liturgi kita yang baru ditandai dengan kita memberkati lingkaran Advent yang merupakan tanda bagi kita untuk masa penantian akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga diingatkan dalam masa penantian ini agar kita senantiasa membangun kesadaran bahwa kita memang sedang menunggu kehadiran Tuhan kita dan juga diundang untuk berjaga-jaga, untuk berdoa, namun juga tidak lupa untuk beramal kasih kepada sesama. Untuk itu di awal perayaan Ekaristi ini kita akan memberkati lingkaran Advent ini dan juga akan menghidupkan lilin yang pertama. Ibu Bapa, saudara-saudari, marilah kita berdoa. Semua menjawab, terpujilah Engkau selama-lamanya, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segala sesuatu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang karangan Advent ini. Maka kami mohon sudilah Bapa memberkati karangan Advent ini dan limpahkanlah rahmat-Mu supaya melalui masa yang suci ini persekutuan umat di wilayah ini semakin kokoh. Semoga kami selalu bahu-membahu mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dan marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan budi kita dengan bersama meneliti batin masing-masing, mempersembahkan semua yang baik kepada Tuhan, sekaligus kita dengan rendah hati menyesali segala kekurangan dan dosa kita, dan mohon kerahiman belas kasih Allah agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, ampunkanlah doa kami. Engkau
Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita
untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam purimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mau percaya. Malam sudah hampir lewat, dan sebentar lagi pagi akan datang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabulan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa,
Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan mencoba untuk bersama-sama membaca atau mengerti apa yang disampaikan oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono dalam surat gembalanya pada masa Advent ini. Nanti saya akan mencoba untuk meringkaskan untuk kita semua. Surat gembala ini ditulis pada tanggal 14 November tahun 2022 dengan judul Allah Hadir dalam Keluarga. Begini isi suratnya. Pada Advent tahun 2022 ini, Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono mengajak kita semua sebagai umat beriman untuk mengadakan pendalaman iman tentang keluarga. Mengapa? Kita semua diajak untuk menyadari bahwa Yesus Kristus adalah cahaya dunia. Ia juga berasal dari keluarga. Dan Yesus meminta, bahkan menunjukkan kepada kita pula, bahwa kita semua pada dasarnya adalah berasal dari keluarga yang adalah cahaya dunia. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Bukan hanya mengingatkan, tetapi Yesus juga mengajak kita semua yang adalah cahaya untuk berani menyatakan diri sebagai cahaya atau murid-murid Yesus, bukan malah menutup-nutupi cahaya kita atau bahkan menutupi cahaya orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi perlu kita sadari bersama bahwa Yesus itu berasal dari keluarga dan tinggal di dalam keluarga. Kita pun semua berasal dan hidup dalam keluarga. Identitas diri kita masing-masing adalah cahaya. Dan oleh karena itu, keluarga Kristiani adalah cahaya dunia. Pertanyaannya adalah, lalu kita semua diajak untuk menjadi cahaya seperti apa? Keluarga Kristiani diajak untuk menjadi cahaya dunia yang membawa sukacita Injil. Evangelii Gaudium. Mengapa kabar sukacita? Karena kita semua telah ditebus oleh Kristus dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Singkatnya, menjadi cahaya dunia berarti menjadi sukacita dunia, senasib, sepenanggungan dengan dunia.
Gaudium et Spes nomor 1 juga menyampaikan demikian. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Karena itu, di masa penantian ini, yakni lahirnya Yesus di tengah-tengah keluarga sebagai cahaya, kita semua bersama-sama diajak untuk mengisi masa penantian ini dengan pendalaman iman bersama dengan tema Allah hadir dalam keluarga. Pertanyaan yang bisa kita refleksikan bersama adalah, bagaimana Allah hadir di dalam keluargaku? Kita diajak untuk menyadari bagaimana situasi keluarga kita masing-masing dalam menyambut Allah. Karena itu Bapak Uskup mengajak kita semua di masa Advent ini untuk memperdalam tema Allah hadir dalam keluarga dalam 4 subtema, yakni yang pertama, keluarga adalah model wahyu Allah. Yang kedua, keluarga adalah sarana memahami Allah. Yang ketiga, dunia gelap tanpa keluarga. Dan yang tema keempat, menyongsong Natal berarti merayakan kehidupan. Bagaimana subtema ini kita perdalam atau kita mengerti? Bapak Uskup mengajak kita bersama untuk berdinamika bersama keluarga-keluarga yang ada di masing-masing lingkungan untuk mengadakan pendalaman iman bersama terkait tema yang ditawarkan. Di akhir suratnya, Bapak Uskup mengajak agar masing-masing dari kita menjaga keutuhan keluarga dan saling mengasihi seperti keluarga Kudus Nazaret. Palembang, 14 November 2022. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, dan adik-adik yang terkasih, Minggu Advent pertama ini adalah tahun baru dalam kalender liturgi Katolik. Nah, jika biasanya pada tahun baru itu dirayakan pada tanggal 1 Januari, kita merayakan peristiwa kelahiran baru atau membuka lembaran baru dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan masa tahun baru dalam kalender liturgi kita bersama-sama juga diajak untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan kita. Juga seraya kita berjaga-jaga untuk menantikan kehadiran Kristus yang akan lahir di tengah-tengah kita. Seperti judul perikop Injil pada hari ini, nasihat untuk berjaga-jaga. Dalam masa inilah kita diajak untuk merayakan kehidupan kita yang adalah cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Seberapa terang cahaya yang akan kita berikan atau kita tampakkan tergantung kita masing-masing. Mungkin ada yang sangat terang, ada yang cukup terang, atau bahkan yang redup. Mari di awal tahun liturgi yang baru ini kita bersama-sama menyalakan cahaya kita sebagaimana disimbolkan dengan lilin-lilin Advent yang akan kita nyalakan setiap minggunya satu persatu hingga pada tanggal 25 November kita merayakan kelahiran Yesus Kristus di tengah kita sebagai cahaya sejati dan juru selamat dunia. Karena itu, seperti halnya lilin yang mau dibakar dan meleleh demi memberikan cahaya bagi lingkungan sekitarnya, kita juga di masa Advent ini diajak untuk memberanikan diri agar mau dibakar dan meleleh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa maksudnya dibakar? Dibakar bisa kita artikan sebagai pertobatan dan penyangkalan diri, memperbaiki diri dari dosa-dosa lama, sebagaimana ditegaskan Rasul Paulus dalam bacaan kedua, bahwa sudah saatnya kita bangun dari tidur. Rasul Paulus mengajak umat percaya untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan dosa, pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Dan selanjutnya, Rasul Paulus mengajak kita semua, setelah melalui pertobatan, kita berbalik kepada Yesus yang adalah senjata terang dalam kehidupan. Lalu meleleh bisa kita artikan sebagai pemberian diri kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana untuk mendengarkan pengajaran dan firman dari Tuhan. Nah, karena itu pula kita diajak untuk bersama-sama membawa diri kita, versi terbaik dari diri kita pada saat perayaan malam Natal nanti
di hadapan bayi Yesus yang mungil, mempersembahkan versi terbaik diri kita sebagai persembahan diri kita yang sempurna. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk menunjukkan cahaya kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih baik menyalakan lilin dalam ruangan yang gelap daripada mengutuki ruangan yang tidak bercahaya. Mari kita bersama-sama menyalakan lilin itu dan jalan saling menutupi cahaya satu sama lain. Tuhan memberkati. Ibu, bapak, saudara, dan saudari, anak-anak terkasih, marilah kita berdiri menanggapi sabda Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan. Dengan penuh syukur kita kembali membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa bersabda agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Anak Manusia, Sang Penyelamat. Kini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus, Sang Anak Manusia. Bagi gereja, semoga gerejamu selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Putramu, Sang Penyelamat, dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Kami mohon. Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi bangsa-bangsa, semoga dengan terang sinar-Mu, para bangsa tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangat, kasih oleh karena kedatangan Putramu di tengah-tengah kami. Kami mohon. Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga kedatangan Putramu meneguhkan perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka peroleh keselamatan sejati di dalam diri Putramu. Kami mohon. Tuhan, cahaya sejati, dengarkanlah doa kami. Bagi kami sendiri, semoga kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya Sejati, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghalau kegelapan hati kami. Kami mohon. Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Marilah kita hening menyampaikan doa dan intensi kita pribadi lepas pribadi. Marilah kita mohon. Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu,
sebab dialah masa depan dan kedamaian dunia, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Berdoalah Ibu Bapa Saudara terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami mohon, terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga karunia yang Engkau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan
wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, Uskup Emeritus Aloysius Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Ibu Maria BT yang 3 tahun lalu Kau panggil menghadap hadirat-Mu, dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami,
tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jangan biarkan aku
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami mohon semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap merindukan harta surgawi di tengah suka duka dunia ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Anselmus Gamail Sandiano Putra, putra dari Bapak Suharno dan Ibu Budi Yudaryanti dari Paroki Santo Alusius Surakarta, dengan Krisensia Wulandari, putri dari Bapak Justinus Riyadi Susanto dan Ibu Sisilia Nurbaiti, dari lingkungan Santo Teresa, Paroki Santo Andreas, Kedoya, Jakarta. Orang tuanya tinggal di lingkungan Yosef. Rencana perkawinan tanggal 3 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkan kepada pastor paroki. 2. Pengumuman untuk baptis anak. 1. Pembekalan bagi orang tua dan wali baptis tanggal 27 November pukul 10 pagi di Balai Paroki. 2. Pelaksanaan baptis tanggal 4 Desember pukul 10 pagi di gereja. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Tetap siap menjalankan protokol kesehatan. Umat yang sedang dalam kondisi tidak sehat sebaiknya beristirahat di rumah sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi sesama saudara yang lain. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, menjelang masa Advent, kita semua mendengar ada bencana gempa bumi di Cianjur dan banyak saudara-saudari kita yang menderita, yang kehilangan sanak saudaranya, harta bendanya, dan mereka semua membutuhkan uluran tangan kita. Maka sebagai bentuk penghayatan pertobatan kita dan juga menyambut masa Advent ini, kita diundang oleh keuskupan untuk mengumpulkan dana bantuan bagi mereka semua. Oleh karena itu, pertama yang bisa kita lakukan, kita akan mempersembahkan kolekte yang kedua untuk membantu mereka semua yang terkena bencana. Dana yang akan dikumpulkan, yang terkumpul nanti kita berikan kepada keuskupan dan akan disalurkan kepada Keuskupan Bogor dan juga paroki yang sangat menderita oleh karena bencana gempa bumi itu. Bapak Ibu bisa juga memperhatikan atau dengan cara lain juga memberi bantuan kepada mereka. Semoga semuanya ini menjadi sungguh tanda kehadiran kita dan juga penghayatan iman kita, dan juga menjadi perwujudan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah sekarang kita berdiri. Kita saling berterima kasih kepada satu sama lain dengan saudara yang terdekat. Silakan saling memandang dan melihat, saling berterima kasih untuk kehadirannya.
Dan sekarang marilah kita juga mengucap terima kasih kepada semua petugas liturgi dan semua saja yang terlibat dalam mempersiapkan dan juga menjalankan liturgi kita hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan semoga apa yang telah kita persembahkan sebagai pelayanan juga menggembirakan kita, juga menjadi perwujudan dari iman kita. Sekarang marilah kita bersama-sama mengakhiri perayaan ini dengan bersama memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, pergilah kita semua diutus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah.